Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdul Hamid HR, keluarga kecil Indonesia di Madinah. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian borang PKB atau bagaimana cara penginputan sertifikat di borang PKB. Nah teman-teman, di Saudi masih ada beberapa mungkin yang belum paham bagaimana cara pengisian borang PKB atau belum tahu gimana caranya untuk memasukkan sertifikat yang kita peroleh untuk mendapatkan SKP yang kita perlukan. Atau mungkin bahkan teman-teman di Indonesia juga masih ada yang beberapa yang belum paham tentang bagaimana cara penginputan di borang PKB. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya. Tutorialnya sangat sederhana, teman-teman tidak perlu menggunakan laptop, tidak perlu menggunakan mesin scanner untuk men-scan sertifikatnya. Teman-teman cuma butuh HP aja. Dari HP teman-teman semua bisa melakukan pengisian borang PKB. Gimana caranya? Simak nanti tutorialnya. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan terus dukung saya, support saya dengan mengklik pilihan subscribe di pojok kanan bawah. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe channel saya, terima kasih banyak udah subscribe channel saya sampai hari ini. Oke, kita lanjut ke tutorial bagaimana cara pengisian borang PKB. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tutorial bagaimana cara pengisian borang PKB atau bagaimana cara kita menginput sertifikat-sertifikat yang kita dapatkan dari seminar-seminar ataupun webinar. Di sini saya akan mencontohkan sertifikat yang akan diinput ke borang PKB, yaitu sertifikat yang diperoleh dari webinar Bapana PPNI. Nanti saya akan contohkan dua sertifikat yang diinput. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa menginput atau mengisi borang PKB sendiri. Oke teman-teman, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus membuat folder tersendiri di galeri. Itu nanti memudahkan kita saat melakukan pengisian borang PKB. Oke, kita masuk ke sertifikat yang pertama. Jadi teman-teman, ini kan sertifikat yang kita download dari Bapana PPNI itu kan dia sertifikatnya dalam bentuk PDF formatnya. Nah, untuk di input itu dia membutuhkan formatnya JPG atau PNG gitu. Nah, nanti caranya seperti ini buat dapatkan format JPG-nya, di screenshot. Setelah di screenshot harus diedit, di crop, dihilangkan atau diambil bagian sertifikatnya aja. Kita edit, kita ambil bagian sertifikatnya aja, kita crop, kemudian kita ambil bagian sertifikatnya aja. Nah, kayak gini udah selesai, ini udah bisa diupload ke akun ke pengisian borang PKB. Nah, kita contohkan satu lagi, kita buka, kemudian kita screenshot. Nah, setelah itu kita edit, kita crop lagi, kita ambil bagian sertifikatnya aja. Seperti itu. Oke, setelah di crop, teman-teman, sekarang kita masuk ke galeri. Kita cari foto yang udah di crop tadi, yang udah diedit tadi. Kita cari foto itu, kemudian kita pilih 1, 2, kemudian kita move, kita pindahkan, dan kita buat folder baru yang di pojok kanan atas itu. Kita buat folder baru, tulis saja perpanjang STR gitu, atau ini aja deh, pengisian borang PKB, pengisian borang PKB. Nah, nantinya teman-teman, folder ini memudahkan kita pada saat kita mau melakukan upload data atau upload sertifikat gitu. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi cari di mana filenya tersimpan. Jadi itu salah satu trik untuk melakukan pengisian borang PKB. Kemudian kita cari file STR kita, karena nanti untuk permohonan pengisian borang PKB itu kita juga harus mencantumkan STR. Nah, ini kita pindahkan STR-nya, kita pindahkan juga ke folder pengisian borang PKB. Nah, sudah sampai di situ teman-teman, tahap pertama sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya teman-teman, di sini teman-teman beberapa banyak yang gagal karena menggunakan browser bawaan dari HP teman-teman. Nah, saran saya teman-teman pakai UC browser. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau pakai use browser bawaan dari HP, misal Google Chrome atau Google langsung dari HP, itu dia nggak kebuka pilihan private option-nya. Nah, teman-teman, misalnya kita buka dulu di Google Chrome ya. Kita coba buka di Google Chrome, di Google Chrome kita coba buka
akun SIMK kita di Google Chrome. Nanti teman-teman yang nggak punya UC Browser bisa download di Play Store atau nanti saya taruh linknya di bawah di deskripsi. Kita tulis saja login SIMK PPNI, kemudian kita pilih login SIMK PPNI. Nah di sini kita masukkan username atau nomor NIRA teman-teman, kemudian password dan login. Nah setelah itu teman-teman, nah kayak gini tampilannya pada saat kita menggunakan Google Chrome atau browser bawaan dari HP. Dia nggak ada pilihan option untuk private option. Seharusnya di sini ada pilihan untuk private optionnya. Tapi kalau menggunakan browser bawaan dari HP dia nggak ada. Coba kita pakai UC Browser. UC Browser kita tulis login SIMK PPNI. Kita lihat perbedaan tampilannya ya teman-teman. Sama kayak tadi, masukkan username kemudian login. Nah ini tampilannya langsung seperti ini teman-teman, dia langsung masuk ke bagian private option. Kita lihat perbedaannya, di menggunakan user dari bawaan HP atau Google Chrome, itu dia tampilannya seperti ini, nggak ada pilihan untuk private option. Tapi kalau pakai UC Browser, kita ada pilihan untuk private optionnya. Kayak gitu, jadi saran saya teman-teman pakai browser UC Browser. Teman-teman kalau misalnya nggak punya, teman-teman bisa download di Play Store, teman-teman tinggal tulis aja UC Browser gitu, nanti akan muncul pilihan untuk install. Teman-teman install aja, kemudian buka UC Browsernya. Kayak gini saya karena udah install, jadi tinggal di open aja. Nah oke teman-teman, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian borang pengisian PKB. Yang pertama, kalau teman-teman mau baca, silahkan dibaca dulu langkah-langkah petunjuknya. Tapi kalaupun enggak, karena udah nonton video ini bisa di skip, nggak apa-apa. Kita lanjut ke bagian pengisian borang PKB. Di sini kita, karena teman-teman baru, teman-teman harus melakukan permohonan dulu gitu. Nah kalau yang belum pernah memohon itu, dia data STR-nya nggak ada seperti ini. Nanti teman-teman pilih dulu yang di atas, tambah. Di pojok kanan atas itu ada pilihan tambah. Teman-teman silakan masukkan nomor atau nomor STR-nya di sini. Teman-teman silakan tulis 92 sekian 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 sekian. Kemudian sesuai nomor STR teman-teman ya. Kemudian teman-teman masukkan nama perguruan tinggi, tulis saja, misalnya saya lulusan Akper Pemda Kolaka kayak gitu. Setelah itu teman-teman choose file, kemudian galeri. Nah di sini yang kata-kata tadi memudahkan kita untuk melakukan upload data, upload dokumen. Foldernya udah ada, kita nggak musing-musing lagi cari kemana-mana gitu. Tinggal dipilih, kemudian kita upload. Seperti itu kita simpan. Nah setelah kita simpan, teman-teman langkah selanjutnya masuk ke borang pengisian PKB. Borang pengisian. Kemudian teman-teman di sini ada tampilan 22 cara memperoleh SKP dari PPNI gitu kan. Nah di sini karena yang akan kita masukkan adalah sertifikat dari webinar PPNI, maka yang kita pilih adalah bagian nomor 7. Kita pilih bagian nomor 7, yaitu peserta seminar atau temu ilmiah. Nah di pojok kanan itu ada pilihan input, teman-teman klik bagian input itu. Nah setelah muncul seperti ini, teman-teman akan dimasukkan untuk menu pengisian sertifikatnya. Teman-teman pilih nasional, ini yang contohnya untuk dari seminar webinar PPNI ya. Kemudian teman-teman masukkan nama kegiatan seminar webinar Bapena PPNI, tulis saja kayak gitu. Kemudian tempat atau lokasinya tulis saja online YouTube channel Bapena PPNI. Kemudian di bagian ini, di bawah ini teman-teman gak usah diganti. Ini karena yang dari webinar PPNI ini semuanya 100% pembicaranya adalah perawat. Nah nanti kalau misalnya pilih 50% pembicaranya adalah perawat, nanti muncul SKP-nya itu nggak sampai 3 gitu. Nanti dia muncul 2 SKP gitu. Jadi nggak usah diganti-ganti itu. Sekarang kita nggak usah diganti-ganti bagian yang pembicara itu. Sekarang kita lanjut ke penyelenggara. Penyelenggara ditulis aja DPP PPNI, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian choose file. Kemudian choose file atau kita ngupload lagi filenya, file dokumennya, file sertifikatnya. Nah ini langsung masuk ke pengisian borang PKB, folder itu kita klik. Makanya teman-teman saya bilang tadi buat folder dulu gitu. Nah di sini udah ada sertifikatnya, silakan tinggal dipilih, lihat tanggalnya tanggal berapa, tanggal 21 Juli kita klik, oke. Kemudian di sini di sini tanggal mulai dan tanggal selesai sama ya, karena kan seminar webinar Bapena PPNI ini cuma beberapa jam aja gitu, cuma 3 jam kalau nggak salah. Pokoknya tanggal mulai dan tanggal selesai itu sama. Kemudian terakhir setelah kita masukkan tanggalnya 21 Juli 2020, habis itu kita pilih simpan.
Nah, di sini akan muncul teman-teman pilihan akan muncul hasil bahwa success data has been saved, kemudian si receipt berhasil diupload, nilai SKP yang didapatkan adalah 3. Sampai di sini teman-teman yang pertama udah berhasil kita upload. Nah, sekarang saya contohkan lagi file satu lagi yang input satu data lagi, satu sertifikat lagi, biar teman-teman bisa lebih paham. Kita pilih lagi yang nomor 7. Oh enggak, ini nomor 8 ini. Kita kembali, ini bukan yang ini. Kita kembali, kita pilih yang saya bilang tadi, pilih yang nomor 7 yang bagian peserta seminar atau temu ilmiah. Kita kembali, kita pilih yang nomor 7. Oke, nomor 7, kemudian kita pilih yang input lagi. Sama kayak tadi teman-teman, silakan klik nasional, karena skalanya ini nasional dari webinar PPNI, kemudian tulis judul kegiatan webinar Bappenas PPNI, kemudian di tempat tulis aja lokasinya online atau YouTube channel Bappenas PPNI, kemudian penyelenggaranya tulis aja DPP PPNI. Kemudian sama kayak tadi, kita choose file, masuk ke galeri, folder yang tadi yang kita buat pengisian borang PKB, folder pengisian borang PKB yang ini, kemudian klik sertifikat yang kedua, lihat tanggalnya tanggal 20 Juli. Tanggalnya sekali lagi tanggalnya sama ya, tanggal mulai dan tanggal selesai itu tanggalnya sama, 20 Juli 2020, kemudian 20 Juli 2020 juga. Nah, setelah itu teman-teman, setelah di tanggal dan itunya selesai, kita klik lagi simpan. Nah, sampai di sini teman-teman berhasil lagi kita upload file yang kedua. Jadi total SKP teman-teman sementara sudah mendapatkan 6 SKP kayak gitu. Nah, untuk melihat berapa yang udah kita upload itu kita masuk ke bagian buku log. Ini karena saya kemarin udah cukup ya, ini udah penuh, udah 27 berapa gitu kemarin ini. Nanti perbedaannya kan kayak gini teman, yang sudah diupload dan yang belum, yang sudah diverifikasi dan yang belum akan muncul di sini laporannya telah diverifikasi atau menunggu verifikasi. Nanti bagian DPLN atau bagian DPW verifikatornya akan memverifikasi ini. Setelah diverifikasi nanti setelah cukup 25 SKP, setelah diverifikasi semua, nanti kita akan mendapatkan surat rekomendasi. Nah, untuk melihat surat rekomendasinya itu kita masuk ke, untuk melihat bagian surat rekomendasinya itu kita masuk ke ini. Nah, yang ini terus kita pilih bagian prode STR, tetap yang sesuai dengan STR teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan lagi di sebelah kanan untuk surat rekomendasi. Nah, ini bagian ini surat rekomendasi saya belum dibuat sama pihak DPLN ya. Nanti teman-teman kalau di sini udah dibuatkan surat rekomendasi, teman-teman akan bisa download surat rekomendasinya di sini. Nah, surat rekomendasi ini yang kita butuhkan untuk masuk ke pengurusan STR, perpanjang STR online di KTKI atau MTKI. Sampai di sini teman-teman, untuk pengisian borang PKB teman-teman sudah selesai. Silakan dicoba, kemudian dihubungi pihak verifikatornya untuk diverifikasi untuk diverifikasi dokumen atau sertifikat yang telah teman-teman upload gitu. Nah, setelah itu sampai di sini udah selesai. Kayak gitu aja teman-teman. Sangat simpel sebenarnya, cuman menggunakan HP, tidak perlu menggunakan laptop. Yang penting teman-teman tahu caranya, bisa seperti itu. Insya Allah teman-teman, saya harap setelah menonton video ini teman-teman bisa untuk mengupload atau menginput borang PKB. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar pengisian borang PKB, teman-teman bisa komentar di bawah atau bisa DM saya langsung di Instagram @abdulhamid_air. Insya Allah saya akan bantu, saya akan jelaskan sampai teman-teman bisa melakukan pengisian atau penginputan borang PKB. Teman-teman, terima kasih sekali lagi, tetap dukung dan support saya dengan klik tombol pilihan subscribe di pojok kanan bawah. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.